rame banget katanya Duta Mall gitu. Padahal kesana nggak? Itu. Pansos Podcast. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pansos Podcast. Yeay. Akhirnya. Setelah lama tidak bertemu ya. Udah lama ya, berapa purnama kita? Berapa purnama? Kan namanya purnama ya. Gimana masih mau lagi rindu announcer gitu? Oh iya. Lo tau kalau lihat mic gitu ya, kayak gini settingannya headphone. Jadi pensiaran gitu ya kan. Penyiar juga ya dulu. Pada tahun berapa? Pada zamannya. Tapi untuk mengurangi rasa rindu akhirnya bertemu lagi dengan Mom di sini. Mom nih aku bilangnya Mom sih, tapi manggilnya apa nih? Terserah lu aja. Yang enak apa aja. Ya kan? Oke, hari ini kita ketemu dengan Momnya Yen atau Yeni. Ya, aku biasa menyebutnya itu apa kabar nih, Mom? Alhamdulillah baik. Panda apa kabar? Baik juga, Mom. Ini apa aja nih kegiatannya nih, Mom, sekarang, Mom? Ya, kayak biasa ya kegiatannya kerja. Alhamdulillah masih kerja gitu. Masih kerja ya. Alhamdulillah. Enggak kena nih ya. Tidak masih beruntung lah. Tidak sama seperti yang kurang beruntung lainnya gitu. Betul, harus di rumah, harus tidak bisa bekerja gitu. Alhamdulillah masih bekerja. Alhamdulillah, Bon. Ya pastinya kebanyakan ngapain aja, Bon? Di kerjaan sekarang kan Mom kan kerjanya di salah satu mall ya gitu ya. Iya, salah satu. Cuman satu. Di Kota Banjarmasin cuma satu. Biar aja orang menerka kan. Satu. Iya. Salah satu mall. Cuma satu ya. Iya, pokoknya whatever lah ya. Nah, pas lagi kena serangan COVID ini ya, apa sih imbas beratnya dari itu ya? Ya semua pasti berimbas ya. Kalau mall sendiri itu udah pasti, ya kan. Jadi gue mau cerita dulu ya. Cerita dulu dah. Jadi gue aja yang ngambil alih ya. Iya. Ya lu tidur aja dulu. boleh cerita dulu dah. Jadi gini, kalau nggak salah itu di awal-awal Maret ya. Awal-awal Maret. Lagi rame-rame udah mulai masuk ke Kota Banjarmasin, ya kan? Kita juga di awal-awal Maret itu sudah mulai penurunan traffic, mungkin orang sudah mulai takut-takut dan lain-lain. Terus ada kebijakan meliburkan sekolah di pertengahan Maret. Nah, habis itu akhirnya kita memutuskan tuh untuk mendukung pemerintah supaya memutus mata rantai COVID-19 ini, kita tutup Duta Mall-nya. Oh, berarti duluan tutup ya? Duluan tutup. Itu tutup dalam artian hanya membuka kebutuhan pokok kayak Hypermart, Transmart, terus Guardian yang menyediakan obat dan vitamin gitu kan. Hanya itu saja yang buka. Terus itu hampir kurang lebih 1 bulan ya kita tutup. Awalnya mau buka tanggal 5 April, terus kita perpanjang sampai tanggal 16 April. Jadi nah selama kita break itu ya kan, kita juga berpikir nih bagaimana mall ini kita masih bisa nantinya ke depannya kita masih bisa buka, karena kan kita tahu sendiri di mall itu ada ribuan karyawan. Iya, betul, banyak ya banget kan? karyawan. Itu harus kita pikirkan gitu. Jangan sampai itu menjadi beban juga gitu dengan adanya PHK massal. Iya, betul, ya kan? betul. Kita mulai cari-cari referensi, ya kan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa buka, ekonomi ini masih bisa berjalan, tapi dengan safe, gitu ya kan? Dengan protokol kesehatan yang safe gitu. Iya, betul. Jadi kita mulai awal tuh operasional kita potong, pangkas. Hanya dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Nah, terus muncullah PSBB, ya kan? Ya, itu. PSBB pertama itu kebetulan kita sudah duluan gitu. Maksudnya dari jam 12 sampai jam 8 karena pemberlakuan jam malam jam 9 malam kan. Jadi kami pikir oke, dari jam 8 sampai jam 9 asumsi bahwa semua karyawan sudah di rumah. Jam 9 betul. Itu kan 1 jam. Nah, terus kita mulai ramu nih
mempersiapkan ke tanggal 16 April itu. Apa yang harus kita persiapkan nih? Protokol-protokol apa? Tapi sebelumnya itu kita sudah sambil jalan. Awal WHO bilang tidak perlu pakai masker. Iya, betul. Hanya yang sakit aja yang pakai masker. Iya, betul. Dan itu fakta ya. Nah, karena kebanyakan juga masker kosong di mana-mana. Ya, kita juga ngikutin gitu ya. Maksudnya tidak menyediakan masker. Terus awal disinfektan, disemprot sebelum masuk. Kita siapin biliknya. Ada bilik dulu di sebelum pintu masuk itu kita siapin gitu. Untuk penyemprotan pengunjung sebelum masuk ke dalam mall, ya kan? Terus tem suhu itu di awal. Itu yang kita berlakukan semua karyawan tenan, karyawan manajemen dan juga pengunjung. Kita ukur suhunya. Kalau di atas 37,5 derajat itu kami tidak perbolehkan masuk ke dalam area mall. Area mall itu ya termasuk pegawai mall, pegawai tenan gitu tidak boleh masuk. Nah, terus tiba-tiba keluar lagi dong. Disinfektan tidak boleh kena berbahaya tubuh untuk gitu. Kena tubuh. Akhirnya kami stop ya kan. Tapi untuk penyemprotan di area mall itu sudah dilakukan setiap harinya. Jadi setiap hari dipastikan mall itu kami semprot semua sisi. Mulai dari lu masuk ke dalam ya kan, halaman, terus tombol tiket ya kan, terus lift, eskalator, travelator, musola, toilet, itu semua kita semprot disinfektan tanpa terkecuali. Dan itu kita lakukan rutin gitu. Terus apalagi ya? Kita mulai lagi nih SOP apa yang harus kita lakukan, ya kan? Jaga jarak. Oke. Kami buat lagi di dalam lift. Ada kotak-kotak gitu ya kan. Jadi kalau lu masuk ke dalam lift ada maksimal hanya 6 orang. Terus ada kotak-kotak yang disediakan supaya tetap berjarak, ya kan? Terus sitting area yang di area kami kasih lagi lakban, terus tanda silang. Tanda silang artinya lu jangan dudukin, ya kan? Ada itu memenya ada yang dudukin ya tanda silang. Tanda silang itu dudukin, betul, ya kan? Betul. Jadi dilarang duduk. Ada juga dikasih himbauan di situ. Tanda silang artinya nggak boleh duduk, coy, gitu ya kan? Iya, nggak boleh duduk. Siapa tahu dia nggak ngerti, ya kan? Nggak boleh duduk kalau ada tanda silang. Nggak boleh duduk, ya kan? Jadi carilah yang tidak ada tanda silangnya. Jadi kita sudah ngatur supaya tetap berjarak. Tenan-tenan kita himbau di penyediaan disinfektan, ya kan? Terus gerakan cuci tangan. Cuci tangan muncul lagi. Kami siapin lagi tuh di semua titik pintu masuk kami siapin wastafel dan hand sanitizer. Jadi sebelum lu masuk, lu cuci tangan dulu, ya kan? Terus tem suhu, ya aman. Masker wajib. Setelah itu kan masker wajib. Akhirnya kami mewajibkan juga masker wajib. Silakan masuk ke dalam area mall dengan catatan. Apa tuh? Ya lu harus belanja di mall. Betul. Iya, kalau lu nggak ada apa-apanya terus cuma datang buat jalan-jalan nongkrong, dipastikan akan didatengin sama security. Disuruh pulang. Betul. Yang kayak kemarin itu ya di status. Disuruh pulang ya. Iya, jadi lu datang cuma jalan-jalan aja, cuma lihat-lihat, kagak ada yang dibelanjain, udah pulang aja di rumah aja. Iya, gitu, betul kan? sih. Bagusnya di rumah aja gitu ya. Biar nggak menemuin orang gitu. Iya, betul. Nah kan berarti di mall itu emang protokol semua atau himbauan-himbauan dari pemerintah itu udah diterapin di situ ya sebenarnya ya. Dari awal kita sudah menerapkan gitu. Kita koordinasinya juga nggak main-main. Kami koordinasi dengan beberapa pihak, ke dinas kesehatan, terus ke Pemkot gitu. Apa nih yang harus kita cari gitu solusinya supaya kita bisa aman dan memastikan ini bisa berjalan gitu. Nggak sembarang buka berarti. Tidak sembarang buka. Iya kan kebanyakan kan asumsinya kan seperti itu kan. Iya biarlah netizen yang maha kuasa itu ya kan berkoar-koar di sana gitu ya kan. Kayaknya kan kemarin lagi ada yang viral-viralnya ya, tentang yang kayak foto yang pas puasa kalau nggak salah. Betul. Rame banget katanya duta mall gitu. Padahal kesana nggak? Itu. Temen aku kemarin survei, sepi, bener-beneran sepi. Bener. Itu mungkin angle-angle fotonya saja yang terlihat. Iya, gitu, terlihat kan? wah ya. Jadi tapi ada apa ya orang bikin-bikin seperti itu ya.
Ya kita juga nggak tahu ya, maksudnya tujuan dan maksudnya beliau-beliau itu membuat itu kan kita nggak tahu ya, gitu ya kan, maksudnya mungkin ada saingan bisnis atau mungkin ya kan dia ingin mengkritik ya kan, kami sih sebenarnya open gitu loh. Silakan kalau ada misalnya masukan supaya ini bisa berjalan ya kan, misalnya ini kayaknya kurang nih, area sini harus ditambahin ini, oke, kami itu open gitu loh. Jadi kalau menurut kalian ada yang protokol yang kami belum memenuhi dan harus dipenuhi, silakan gitu ya. Kritik dan saran ya pasti dibuka deh, open ya. Di bawah ini ya. Nah, yang pastinya kan banyak banget mau berita-berita miring tentang mall itu ya, masa banyak banget gitu. Enggak satu, enggak cuman foto, tapi cuma ya banyak nyinyir-nyinyiran deh orang-orang tuh. Gimana sih cara mau menanggapi itu dengan tenang kan? Sebagian operasional ibaratkan mall itu sebenarnya mom yang jaga kan, bukan satpam ya. Gue kepala satpam. Jadi nanggapin yang begitu-begitu kalau kita sih maksudnya gini, kita nggak mungkin bisa menyatukan suara semua orang. Kita tidak bisa membuat orang semua pro. Betul. Ya kan? Setiap kebijakan, setiap tindakan itu pasti ada pro dan kontra, ya kan? Tergantung dari kitanya aja. Ya sebenarnya gue sih baca gitu. Maksudnya yang nyinyir-nyinyir ke mall itu baca sakit gitu. Sakit hati ya? Iya. Dikit ya? Kadang-kadang gitu kalau gue lagi ini, lu nggak lihat nih rambut ini kayak gini nih, udah berarti gue lagi stres. Kalau udah ikat begini udah anak-anak di kantor udah tahu ini berarti lagi sesuatu nih ya kan. Jadi agak-agak menjauh mereka. Takut kena semprot ya. Jadi sebenarnya ya itu tadi ya, tinggal bagaimana kita bijak dan menyikapi ya kan. Mungkin tujuan mereka baik ya kan, hanya penyampaiannya saja mungkin yang kurang bisa, bahasanya kurang bisa, kurang gitu. Berkompeten. Tapi ya kita sih terima gitu semua kritik terus saran ya. Kalau gue sendiri, gue pribadi gue bacain semua itu satu-satu loh, gue bacain komentar-komentar yang kalian tuh saya baca loh. Alhamdulillah, terima kasih. Ternyata masih banyak yang sayang sama Duta Mall gitu ya. Iya betul, langsung aja ya mall salah satu Duta Mall. Ini baju gue seragam. Iya betul. Ya udah Duta Mall. Nah, tapi setauku kan lumayan susah ya menerima itu ya. Tapi ada nggak salah satu oknum yang meneror secara apa ya? Maksudnya secara pribadi, maksudnya secara meneror ke mall tersebut gitu? Banyak. Maksudnya ada gitu. Bahkan teman-teman aku dalam tanda kutip gitu ya. Ada kadang-kadang yang ya di grup, tahu kan sendiri ya grupnya kan, gue punya grup tuh dari grup TK, SD, SMP, SMA, kuliah ya kan. Itu kan semua orang dalam grup kan, kita nggak bisa membuat mereka itu pro ya kan. Betul. Pasti ada yang nyinyir, pasti ada yang tidak suka, atau mereka mungkin kalau aku sih tidak pernah aku tanggapin gitu loh. Maksudnya biarkan mereka bersuara, tapi yang penting kami gitu kan di mall itu memastikan apa yang sudah kami bangun, apa yang sudah kami lakukan, prosedur protokoler kesehatannya dipastikan berjalan dan dipastikan sesuai dengan apa yang sudah ada gitu. Jadi kalau yang soal teror meneror itu biarkan aja. Aku anggap sebagai fans yang pengen kenal gitu ya kan. Betul. Itu sebenarnya sih emang harus ada seperti itu ya. Resiko jadi selebritis ya kan. Selebritis kampung. Tapi yang pastinya ya, kalau menurut aku ya apa ya? Apa itu? Kita nggak bisa sih melihat dari satu sisi aja. Itu sih yang aku pelajarin ya saat podcast ini. Kita nggak bisa melihat satu sisi aja. Waktu pas kita dilihat medsos, wah ini lagi rame, ini lagi rame. Kok ini buka gitu, ini enggak. Maksudnya di satu sisi lain aku mikirin orang yang bekerja di sana kan. Betul. Nah itu kan kayak ya si karyawan. Betul. Nah satu sisinya kan beda lagi orang mikirnya. Betul. Di sini ini banyak menyebarkan penyakit. Kalau di sini orang banyak berkumpul. Orang mungkin hanya melihat dalam konteks adalah Duta Mall. Kalau dulu sebelum COVID mungkin Duta Mall tempat orang berkumpul. Betul. Ya kan. Kalau sekarang kita sudah meminimalisir itu gitu loh, karena kita juga mendukung pemerintah ya kan. Ya gue sebenarnya salut loh
dengan Bapak Wali Kota kita yang memikirkan satu kota. Gue yang memikirkan satu mall aja udah gue rasanya udah pengen pecah kepala gue gitu kan. Tapi iya benar-benar sih. Kan itu kan satu sisi yang tidak pernah terjamah kan. Betul gitu loh. Maksudnya tidak mudah gitu loh. Orang-orang di luar sana kadang-kadang mereka tidak tahu isi dalamnya apa sih. Iya gitu kan. Betul. Apa mereka tahu ada berapa ribu karyawan di situ yang bergantung nasibnya dengan itu? Nah kan. Ya kan. Apa mereka tahu mereka itu butuh pemasukan gitu kan? Apakah mereka tahu bahwa itu tuh mungkin salah satunya adalah tetangga lu mungkin iya kan? yang kerja di situ. Di situ. Ya mungkin sekarang motornya bagus, waktu di awal-awal kerja mereka sudah kredit motor ya kan. Tapi bisa setelah bayar bisa bayar. Tapi setelah dirumahkan karena mallnya karena tokonya tutup, mereka harus dirumahkan tanpa terima yang namanya penghasilan. Akhirnya mereka nggak bisa bayar. Iya ya kan? Sih. Buat beli beras aja susah coy. Makanya jadi kan emang ya tidak bisa kita. Iya, jadi itu tadi kadang-kadang orang tuh memandang bangunan megahnya. Iya. Itu. Padahal sama aja orang-orang Banjar juga di dalamnya. Orang kota Banjarmasin juga iya, gitu kan, loh. Mereka di situ kan, kerja di situ dan bahkan kita itu sama hampir juga. 100% itu adalah penduduk asli sini gitu karena kayak Trans itu dulu mungkin banyak yang penduduk luar gitu kan yang untuk training tapi setelah 1 tahun lewat mereka lebih memberdayakan orang lokal. Iya, orang-orang lokal ya, betul sih. Tapi ya bagusnya sih seperti itu ya kita kan aku kan juga apa itu? Mengundang maunya juga ya untuk menjelaskan seperti itu ya kan karena kan aku ada opini juga Bu. Nah, boleh semua orang tuh ada opini bebas kan? untuk beropini ya kan. Nah, nih kan yang pas udah dua sisi tadi ya. Tapi ini kan lagi kedepannya kan ada namanya new normal kalau nggak salah ya. Ya. Nah, betul. Ini lagi gencar-gencarnya. Iya, gitu lagi gencar-gencarnya kan. Apakah nanti di new normal ini ada bocoran buat Amazon atau 21 itu ya XX1. Iya, XX1. Namanya XX1. Sorry. Ya, XX1 itu ada apa ya? Ada buka nggak kiranya? Jadi di new normal sendiri kan ini yang gue baca ya. Iya, maksudnya ini aku nanya bebas ya. Ya koreksi kalau gue salah gitu ya. Kan namanya juga manusia ya kan. Ini sih dari yang gue baca-baca referensi ya tiap malam gitu nggak tidur gue baca-baca ya kan. Jadi dari pemerintahan pusat aja juga sudah mulai yang namanya new normal. Itu tadi adalah menekan yang namanya pengangguran massal, PHK massal ya kan. Terus bisnis harus berjalan. Bisnis dalam artian lu jangan memandang ini bisnis besar ya karena mall gitu ya. Iya. Semua lini mulai dari warung, dari bengkel, pasar gitu. Itu semua harus berjalan. Kenapa gitu? Karena suatu bangsa itu kalau ekonominya sudah kita krisis banget. Akan ada gelombang PHK massal, akan ada yang namanya kerusuhan, ya kan? Betul. Akan ada yang namanya chaos gitu. Betul, itu mungkin mereka di atas lebih ngerti ya. Kita kan sebagai rakyat jelata hanya bisa mendukung, hanya ya bisa kan? Apapun support, ya. kebijakan dan menurut mereka itu sudah dipikirkan, pasti dipikirkan secara matang. Pasti. Ya kan, tidak mungkin mereka mengeluarkan kebijakan tanpa ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, new normal sendiri, kalau kita sih waktu gue baca gitu ya, protokoler kesehatan yang ada di new normal itu sebenarnya sudah kita lakukan di mall kita, sudah dilakukan, diterapkan. Bahkan ada yang penyemprotan disinfektan di area umum 4 jam sekali, itu kami malah 2 jam sekali. 2 jam sekali itu cleaning service, keliling, nyemprot yang namanya loose sitting area, tombol lift, tombol ATM. Itu pokoknya detail banget ya. Iya, itu semua detail gitu loh. Maksudnya kita juga ya takut, gue juga sendiri takut coy. Iya kan tiap hari keliling tuh tamu gitu. Kan. Dan gue memastikan tim yang di lapangan itu benar-benar dilakukan dan dijalankan gitu. Karena kita sama-sama menjaga gitu. Makanya kalau gue tuh selalu bilang kita jaga kalian gitu loh. Kita jaga kalian yang berkunjung ke mall untuk memenuhi kebutuhan. Kalian juga jaga kami yang bekerja di sini
ya kan, untuk memenuhi kebutuhan kalian gitu. Betul. Jadi kita sama-sama iya, saling menjaga. sama-sama melengkapi sebenarnya ya. Iya, gitu. Iya, karena hiburan sudah tidak Nah, ada. untuk hiburan sendiri itu kita lagi ngeramu, ya kan, TSM, Amazon, XX1, ya kan. Jadi kalau XX1 protokol kesehatannya juga akan dikeluarkan. Oh, berarti jadi coming soon. Iya, karena kebanyakan abis aku bikin story tadi semuanya pada nanya itu. Suka? Kangen ya? Buka enggak ya? Pengen nonton ya? Kalau aku sih kangen ininya ya, pacarannya ya. Kan nggak boleh. Boleh. Physical distancing harus ya. Ada physical distancing. Jadi nanti mungkin lu kalau nonton harus jauh-jauhan. Social distancing, physical. Jadi itu mungkin akan dikeluarkan juga. Jadi bocorannya untuk di XX1 sendiri itu kapasitas dalam satu bioskop yang biasa menampung misalnya 100 mungkin hanya menampung 50 orang. Oh, dikurangi. Berarti ada jarak-jarak dibikin harus ada ya jarak ya. gitu. Itu akan ada jarak. Terus mungkin mereka akan penyediaan yang namanya cuci tangan, ya kan, di awal, tem suhu juga. Jadi kita tuh double screening. Di pintu masuk kami screening pengunjung, di tenan-tenan besar mereka juga screening lagi. Kalau lu datang, coba aja ke Matahari, ya kan, ke apa namanya S1R, Informal, lu di screening lagi, coy. Ya siapa tahu lu dari jalan-jalan gitu tiba-tiba lu demam di dalam ya kan, nggak bisa keluar dong. Makanya jadi benar-benar tenan-tenan kita itu edukasi bahwa ayo kita bisa menjalankan ini dengan hati-hati dan benar-benar kita lakukan protokoler kesehatannya gitu. Mantap sih. Gitu. Nah kalau Amazon, TSM mungkin kayak kemarin sih sudah ada masukin ya kan protokoler kesehatan yang mereka siapkan. Jadi permainannya berjarak gitu. Terus kayak lu apa sih yang namanya tuh yang roller coaster. Itulah ya kan yang bikin gitu. Gitu. Itu juga kapasitas seatnya akan dijarak gitu. Jadi ada sebenarnya ada jalan gitu supaya ini semua bisa berjalan ya kan, yang apa namanya tidak perlu ada PHK massal ya kan, karena karyawan dari TSM XX1 itu jumlahnya ratusan ya. Wih, banyak ya. Itu dan mereka sudah 3 bulan tidak terima apa-apa. Tidak kerja. Jadi mereka juga orang-orang kalian gitu. Mungkin tetangga sebelah lu gitu ya kan. Dan teman-teman kita kita gitu yang ya tapi kita juga kalau aku pribadi sih maksudnya aku pribadi juga menjaga gitu. Anak-anak gue ya di rumah aja, nggak kemana-mana. Gue pulang ke rumah tuh langsung copot semua, ya kan. Mereka tidak boleh menyentuh gue, mandi semuanya, baru bisa ngedeketin mereka gitu. Karena di rumah gue juga ada bokap gue yang umurnya juga sudah tidak muda ya kan. Karena gue sendiri kan sudah tidak muda. Kalau muda kan bukan bokap. Adek dong. Nah, yang pastinya ada suatu kerinduan tersendiri nggak dengan Duta Mall dulu yang rame, yang euforianya keren gitu. Iyalah. Ada kerinduan sendiri. Pasti ya kalau kita ke mall biasanya itu apa namanya? Gue tuh happy banget rasanya kalau lihat parkiran banyak gitu ya parkiran kan? Mobil pada datang di atrium itu ada kegiatan gitu ya kan, ada event gitu ya. Kita juga kangen itu semuanya. Cuman yang namanya virus ini juga tidak bisa disepelekan dan tidak bisa diremehkan ya kan. Jadi marilah kita sama-sama menjaga. Kita harus membiasakan ini. Akhirnya kita harus beradaptasi. Iya, beradaptasi. Ya, bukan berarti kita harus menerima virus itu ke kita, enggak. Kita tetap jaga diri. Iya, jaga diri, berikhtiar ya. Berikhtiar, kita jaga diri, tingkatkan imun, makan sehat, pola hidup sehat, ya kan. Vitamin, ya maksudnya ya supaya kita masih bisa melakukan aktivitas walaupun tidak normal yang dulu. Makanya namanya new normal. Iya. Yang pasti harus olahraga juga ya, jangan di rumah aja juga sih. Iya. Jemur apa lu di rumah aja juga ya salah juga ya kan. Suntuk juga maksudnya ya bukan berarti lu harus jalan-jalan nggak jelas gitu ya. Lu ke depan rumah juga nggak di rumah ya kan. Tapi sih ya itu sih new normal ya. Semoga bisa terlaksana dan cepat berlalu. Amin. Kita sih.
ada himbauan atau harapan dari mom gitu buat warga-warga masyarakat? Ya kalau gue pribadi sih marilah kita sama-sama menjaga gitu loh. Maksudnya ya punya opini itu bagus gitu loh. Punya lu punya pandangan masing-masing itu kita tidak bisa melarang. Gue juga tidak bisa melarang, tidak bisa membuat semua orang itu pro. Ya kan? Tapi marilah kita membuka pikiran kita gitu. Semua itu pasti ada dua sisi tadi yang kata lu bilang gitu. Ya kan? Berat buat kami sebenarnya. Sangat berat. Kami kadang-kadang dianggap dianak-emaskan, padahal tidak gitu loh. Apa yang sudah kami lakukan dengan perjuangan dan dengan pertimbangan-pertimbangan tentunya. Tidak mungkin kita tuh maju perang tanpa ada persiapan tameng, peluru, ya kan? Lu mau mati konyol. Betul. Gitu. Jadi ya harapan gue sih be wise aja. Jadilah orang-orang yang bijak gitu. Jangan menambah-nambahin beban orang-orang yang sudah berpikir bagaimana caranya supaya kalian-kalian tetap masih bisa nyaman dan aman. Iya, ya kan? Sih. Itu aja dan gitu. Dan harus jaga kewarasan. Kewarasan. Iya kan, kalau di rumah terus kan. Betul. Kita kan butuh itu kan. Tapi sebenarnya hal klasik yang terjadi pada saat ini ya, Bun ya. Betul. Di mana orang selalu menyangkut pautkan sisi 1, sisi 2, sisi 3 kan kebanyakan gitu kan, dikait-kaitkan kan. Yang pastinya biar seru, biar rame. Kalau cuma satu dikait enggak seru. Iya, ya kan? Biar seru ya. Pastinya kita ambil positif dan jauhin negatifnya. Iya, betul. Nah, yang pastinya hal kemanusiaan di sini sangat dibutuhkan sih saat ini sih. Betul. Hal kemanusiaan sangat dibutuhkan dan jadi kita harus memikirkan orang juga yang bekerja, orang juga di sana. Betul. Kita harus jangan egois lah intinya lah. Ya lu doain aja gitu maksudnya. Iya, doain aja. Mudah-mudahan yang harus keluar rumah gitu karena keperluan gitu ya kan. Itu mereka baik-baik saja, terhindar dari yang namanya virus ini ya kan. Mereka bisa menafkahi keluarganya juga itu ya kan yang pastinya. Lah kan mereka tidak mungkin ngentok rumah lu tiba-tiba beras gua habis. Nggak ada nggak gitu mungkin kan. Dan juga betul. Dan juga nggak bisa juga harus bertumpu kepada pemerintah juga kan nggak bisa gitu. Tinggal kita beradaptasi dan berinovasi. Betul. Nah yang pastinya kan kita ini berada di badai yang sama ya, tapi kapalnya yang berbeda. Kapalnya yang beda coy. Kalau gua mungkin kapal ini dukung. Iya. Kalau gue bikin kelotok kecil lah. Ya kan? Jadi masing-masing ya untuk mencari jalan ke situ ya. Tujuan kita satu sebenarnya. Tujuan kita itu adalah supaya kita menghindari yang namanya badai ini. Ya kan? Betul, kita semua pengen selamat. Enggak ada yang pengen mati konyol, enggak ada gitu. Cuman cara-cara nahkoda masing-masing mereka punya cara-cara sendiri, tapi tolong ya kan, samakan persepsi, betul. ya kan, lakukan protokol kesehatan, betul. Apa yang sudah dituangkan dari pemerintah, anjuran-anjuran untuk jaga jarak, cuci tangan, pola hidup sehat, itu harus kalian lakukan, itu yang harus masukin di mindset gitu loh. Gue aja ya di mall itu, gue kalau paling gedek itu kalau tiba-tiba maskernya diturunin, itu maksudnya kita udah ngejaga, memang nggak nyaman pakai masker itu memang awalnya tidak nyaman gitu. Yang namanya lu dibatasin gitu kan, untuk bernapas aja dibatasin gitu kan. Tapi itu yang harus kita lakukan untuk kita menjaga orang untuk tetap aman ya kan, dan kita menjaga tidak memikirkan ego kita sendiri. Betul. Bahwa lu harus mikirin yang di dalam mall ini ada ribuan orang yang harus kita pikirkan. Itu jangan memikirin, aduh gue nggak bisa napas, gue buka gitu ya kan. Lu kalau mau napas udah keluar aja dari mall. Kalau dulu itu sempat banyak yang netizen bilang pakai masker, kita ngobrol, aku juga pakai masker. Ya udah, bagaimana aku pakai masker kalau di rumah doang pakai masker? Ya kalau di rumah aja ya nggak perlu. Yang pastinya kan aku pakai masker udah dari 2019 kalau nggak salah. Iya benar. Pandas, emang style pandas itu pakai. Setuju dia. Tapi yang pastinya dan thanks banget ya buat Mom yang hadir. Sama-sama. Dan jelas banget. Gue juga kaget loh diundang sama lu. Yang pastinya satu kata aja sih, jangan ngejudge orang karena ada sisi kiri dan sisi kanannya yang harus diperhatikan. Betul. Gitu. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang ada di belakang orang itu. Betul. Ya kan? Sebelum kamu masuk ke dalam ruangan itu. Yang pastinya yang pastinya gue aja dari luar gue nggak tahu di studio lo kayak gini ya.
beneran gue juga kaget gitu. Jadi ya bener kata lu, jangan ngejudge, don't judge a book by its cover ya kan. Jangan menilai itu dari sisi luar. Tapi begitu lu masuk ke dalam, lu akan tahu jeroannya apa. Ya kan, ternyata keren banget. Ya, thanks banget ya, Mom sudah bersedia kesini gitu, biar menjelaskan segala sesuatu biar jelas. Ya, mudah-mudahan bisa jadi pencerahan. Iya, gitu, bisa kan? jadi pencerahan. Dan yang pastinya tempat kalian nongkrong, tempat kalian nonton itu coming soon lah, nanti akan ada kabarnya. Dengan semoga tentunya protokol yang udah kesehatan ini, gitu. kesehatan ya. Yang pastinya jangan lupa pakai masker, terus cuci tangan, makanan sehat. Betul. Dan olahraga yang rajin, dan ikuti himbauan pemerintah, karena juga pemerintah lagi pusing Pak Ibnu Sina ya. Semoga dia bisa main di podcast aku. Iya. Nanti kita undang. Iya, harapannya. Oke, Pandas undur diri. Pansos Podcast. Bye. Cut. Pansos Podcast.